Secara geografis, Kota Depok seluas 20.029 hektar. Kota Depok adalah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota Depok dahulu hanyalah sebuah hutan belantara yang berada di pinggiran perbatasan kota Jakarta. Membahas sejarah Kota Depok tak luput dari sebuah yayasan, yaitu Yayasan Cornelis Castelin yang berada di Jalan Pemuda, Kota Depok. Yang mendirikan Kota Depok ini adalah Bapak Cornelis Castelin. Yayasan Lembaga Cornelis Castelin berdiri awalnya 4 Agustus tahun 1952 yang awalnya bernama Lembaga Cornelis Castelin. Didirikan lembaga itu pada tahun 52 ada penyerahan tanah-tanah partikelir kepada negara atau NKRI yang akan ditandatangani penyerahan tanah itu yang dipimpin oleh Johannes Matthäus Jonathans yang pada situ dia memimpin orang Depok. Jadi beliau juga yang membuat lembaga Cornelis. Pada usia 17 tahun, tanggal 24 Januari 1675, Castelin berlayar menggunakan kapal layar televisi Huijch van Cleve. Cornelis Castelin, pria asal Belanda yang masuk ke kota Depok pada abad ke-17, awalnya Castelin bekerja untuk kepentingan VOC. Namun, karena tak setuju dengan praktek eksploitasi yang dijalankan Belanda, ia mengundurkan diri. Lepas tugas dari VOC, Castelin membeli lahan partikelir atau lahan yang tak dikuasai Belanda, seluas 1.244 hektar. Sebagian besar di wilayah Depok, sebagian kecil lainnya ada di kawasan Srengseng dan Lenteng Agung. Cornelis Castelin mengelola wilayah dan masyarakatnya sendiri. Pemerintah Hindia Belanda bahkan menyetujui wilayah yang dikelola Castelin menjadi Gemeentebestur atau wilayah otonom yang memiliki pemerintahan sipil. Dilakukan Cornelis di Kota Depok ini adalah membangun masyarakat pertanian yang awalnya dibangun oleh Cornelis, dibuatlah pengairan, irigasi, dan bagaimana menciptakan satu komunitas yang hidup mandiri. Jadi mereka bertani. Cornelis Castelin bukanlah sebagai penjajah, tapi sebagai tuan tanah. Nah, dia mempunyai banyak sekali budak, ya, sekitar 200-an lah budaknya yang mengerjakan sawah-sawah atau lahan-lahan tersebut. Nah, Pak Cornelis Castelin ini juga dia sangat soleh lah di dalam keagamaannya sebagai pemeluk agama Protestan, sehingga budak-budaknya itu diberlakukan sangat manusiawi, ya. Dari budak-budak tersebut ada 150 orang, ya mungkin 200 lah dibebaskan, ya. Yang 150 mereka mau memeluk agama Kristen. Setelah dimerdekakan, 150 itu dikelompok-kelompokkan menjadi 12 kelompok. Nah, dibaptislah mereka 12 kelompok tersebut yang dari 150 dikasih nama Leander, Loren, Lun, Jacob, Joseph, Jonathan, Samuel, Sudira, Sadok, Ishak, Tolense, Bakas. Jadi ada 12.
Kisah Belanda Depok tak melulu dilewati dengan cerita indah. Pada 11 Oktober 1945, para pejuang dan jawara menyerbu Depok. Inilah peristiwa yang dikenal sebagai Gedoran Depok. Sasaran Gedoran Depok adalah Belanda Depok yang memiliki pemerintahan sendiri dan dianggap tak berpihak pada kemerdekaan Indonesia. Versi lain menyebutkan Gedoran Depok sebagai buntut dari kecemburuan sosial. Pada tanggal 28 Juni 1714, Kastelin wafat dan meninggalkan surat wasiat. Dalam wasiatnya, Kastelin memerdekakan 150 budaknya dan seluruh tanah miliknya diwariskan kepada mereka. Para budak yang telah merdeka, mereka hidup sejahtera, berpendidikan dan dapat bekerja di pemerintahan. Beberapa bahkan menjadi petani dengan tanah puluhan hektar. Situs-situs sejarah di kota Depok ini ada sekitar 7 atau 6 itu. Contohnya rumah bangunan tua ini kantor YSCC yang awalnya adalah rumah pastori dan juga gereja yang dibangun juga 1700-an. Itu gereja yang awalnya dari kayu jadi gepak 1820 baru dibuat dari batu. Ada lagi gedung Ebenezer di depan gereja atau SMA Kasih sekarang, itu tempat pertemuan kaum Depok. Ada lagi sekolah SD 2 Pancoran Mas 2 yang dikontrak oleh Dignas, itu dulunya European School. Ada lagi kantor Rumah Sakit Harapan atau dulunya kantor pemerintahan Kementebeste atau kantornya Kota Praja Pemerintahan Kota Depok. Itu di Rumah Sakit Harapan dan ada monumennya di situ. Nah, ada juga jembatan Panus. Jembatan Panus yang dibangun 1917 oleh Insinyur Andrew Lawrence. Kenapa namanya Panus? Karena dulu yang jaga adalah Stephanus Leander. Itu yang anak sebutannya susah aja jadi Panus akhirnya jadi namanya jembatan Panus. Apa yang kita rasakan sekarang ini tidak terlepas dari semua perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Maka dari itu, kita sebagai generasi bangsa perlu mempertahankan dan melestarikan peninggalan sejarah yang masih tersisa sampai saat ini.